Sebuah film bergenre drama komedi, yang ketika saya menontonnya membuat saya terharu. Karena film ini punya pendekatan yang unik dan pendalaman karakter yang kuat banget. Well, ini adalah salah satu film terbaik yang berjudul Forrest Gump. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah duduk di halte pemberhentian bus. Pria itu bernama Forrest Gump. Dia memberikan sebungkus coklat kepada wanita yang kebetulan ada di sebelahnya. Forrest juga memuji sepatu yang dikenakan oleh wanita itu. Di sini kita dapat melihat jika Forrest memiliki sikap yang baik dan perhatian. Forrest pun mulai bercerita tentang masa kecilnya. Saat berumur 5 tahun, Forrest memiliki masalah pada tulang punggung, yang membuatnya harus berjalan menggunakan bantuan alat. Dia juga memiliki masalah dalam kecerdasan. Tercatat IQ hanya mencapai 25 poin saja. Hal ini membuat Forrest sangat sulit untuk mendapatkan sekolah. Ketika berada di sekolah dia malah dijauhi oleh teman-temannya. Beruntung, Forrest memiliki ibu yang sangat menyayanginya. Karena memiliki rumah warisan yang cukup besar, ibunya menyewakan beberapa kamar, yang bisa menjadi sumber penghasilan mereka. Oh no, that's all right, man. I was just showing him a thing or two on the guitar here. Di malam hari Forrest terlihat bernyanyi bersama seorang musisi penyewa kamar. Musisi itu terlihat suka dengan cara Forrest menari dengan kaki besinya. Tarian yang kaku dan sangat khas. Ternyata ini menginspirasi musisi itu untuk membawanya di atas panggung. Dan ternyata itu adalah penyanyi legendaris, yang sekarang dikenal dengan nama Elvis Presley. Esokan harinya, Forrest diantar oleh ibunya untuk menaiki bis sekolah. Di dalam bis itu, semua murid terlihat menjauhinya. Tidak ada seorang pun yang mau memberikannya tempat duduk. Jenny, seorang anak perempuan yang sekaligus menjadi teman pertama dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Forrest dan Jenny menjadi sahabat yang sangat akrab. Kemanapun mereka pergi, mereka terlihat selalu bersama. Hari itu Forrest yang sedang bersama Jenny, dijahili oleh 3 orang pembuli. Dilempar dengan batu, dan diejek. Dikarenakan IQ-nya yang rendah. Jenny pun meminta Forrest untuk segera berlari, meninggalkan tempat itu dan berkata, Forrest mencoba untuk berlari, tetapi itu tidak mudah, karena kakinya terikat oleh penyangga besi. Gesekan yang kuat perlahan menghancurkan struktur besi itu. Tapi anehnya, Forrest gak jatuh. Dia malah bisa berlari selayaknya orang normal. Bahkan dia bisa lebih cepat dari anak-anak yang membulinya. Sejak saat itu Forrest tidak butuh lagi bantuan besi untuk menyanggah kakinya. Dan kini, kemanapun dia pergi dia akan selalu berlari. Itu adalah cara Forrest dalam menghargai kakinya. Why'd you come to school today? Shh! Come on! Pray with me, Forrest. Pray with me. Dear God, make me a bird so I can fly far. Hey, stupid! Bertahun-tahun pun berlalu, di tempat yang sama, dan dengan orang yang sama. Forrest kembali dikejar oleh 3 orang yang pernah membulinya dulu. Mereka melempar dan mengejar Forrest menggunakan mobil. Dan ternyata Forrest mampu berlari lebih cepat, bahkan Forrest tidak sengaja melintasi lapangan football, yang dimana larinya lebih kencang daripada orang-orang di sana. Kecepatannya dalam berlari dilirik oleh seorang pelatih football yang ada di sana. Singkat cerita, kini Forrest bermain sebagai tim inti di football Universitas Alabama. Sekaligus menjadi kontributor terbesar atas kemenangan beberapa tahun ini. Walaupun selalu dianggap bodoh semua orang, tapi bakat dan cara hidupnya yang enggak pernah nakal, selalu membawanya ke dalam keberuntungan. Keberuntungan demi keberuntungan terus mendatangi Forrest. Kini karena prestasi footballnya, dia direkrut oleh tim bernama Old American. Di sini Forrest berkesempatan bertemu Presiden John F. Kennedy. Tapi tidak lama setelah itu, peristiwa bersejarah penembakan Presiden Kennedy pun terjadi. Singkat waktu berjalan, kelulusan Forrest di kampusnya, dia sendiri bahkan bingung, kenapa dia bisa lulus. Yang hanya bisa dia lakukan hanyalah bermain football dan football. Tapi bagaimanapun Forrest sangat senang, karena hal ini membuat ibunya sangat bangga kepadanya. Sebagian besar hidup Forrest hanya memikirkan 2 orang, ibunya, dan Jenny. Setelah lulus, tawaran bergabung sebagai tentara Amerika pun diterima oleh Forrest. Seperti awal sekolah dulu, dia kembali memasuki sebuah bus, dan kembali juga dia dikucilkan oleh orang yang ada di sana. Tidak seorang pun yang mau memberikannya tempat duduk, kecuali seorang pria kulit hitam bernama Benjamin, atau lebih akrab dipanggil Babah. Benjamin Buford Blue.
Obrolan yang dimulai oleh Baba adalah tentang udang, dan topik ini terus dibicarakannya. Keluarganya berprofesi sebagai koki spesialis udang. Sudah 2 generasi, dan Baba udah bosan dengan pekerjaan itu. Kini dia mengajak Forrest untuk berbisnis setelah mereka pensiun nanti, dan bisnis yang ditawarkan oleh Baba adalah masih tentang udang. Saat berada di dalam barak, kita diperlihatkan Forrest sangat berbakat dalam bidang yang membutuhkan kecepatan dan konsentrasi tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuannya merakit senjata yang sangat cepat. Malam harinya, Forrest yang tengah memikirkan Jenny diberikan majalah Playboy oleh temannya, dan yang bikin Forrest terkejut adalah ternyata Jenny ada di dalam majalah dewasa itu. Forrest yang khawatir dengan keadaan Jenny memutuskan untuk menemuinya di salah satu show. Benar saja, Jenny terlihat bertengkar dengan seorang penonton yang ada di sana. Dan tiba-tiba saja Forrest bereaksi menyelamatkan Jenny, dan otomatis membubarkan acara itu. Sekilas Jenny terlihat lelah dengan semuanya, dia meminta Forrest untuk berhenti menyelamatkannya. Tanpa memberikan penjelasan, Jenny pun meninggalkan dan meminta Forrest untuk menjauhinya. Di sini Forrest ternyata berniat untuk menyampaikan bahwa dia akan segera ditugaskan ke Vietnam. Jenny pun malah memberikan jawaban agar Forrest berhenti menjadi pemberani. Semua yang dibutuhkan hanyalah lari, dan lari. Mungkin ada arti dalam kalimat ini, tapi yang pasti, Jenny terlihat mengkhawatirkannya. Sesampainya Forrest di Vietnam, dia dan Baba berada di bawah pimpinan Letnan Dan Taylor. Letnan memberikan arahan kepada mereka tentang medan yang akan mereka tempuh. Pada hari itu, Forrest mengaku semua, bahwa dia nggak tahu banyak apa yang sebenarnya tengah mereka lakukan di sini. Yang dia paham hanyalah mengikuti perintah, dan perjalanan panjang. Kini, telah berlangsung selama 4 bulan, berbagai medan telah mereka lalui. Bagaimanapun, Forrest masih tetap menuliskan surat untuk Jenny. Dia selalu menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dilakukan. Tapi sayangnya surat itu enggak pernah mendapat balasan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan yang sepi itu, tiba-tiba terdengar tembakan senapan mesin yang berasal dari hutan di depan mereka. Dan itu adalah tentara Vietnam, yang sudah menunggu mereka. Posisi yang tidak menguntungkan mengharuskan mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Di momen ini Forrest kembali mendengar teriakan, dan kata-kata yang sama. Sekilas, mungkin dia teringat Jenny, sebelum akhirnya memutuskan untuk berlari. Setelah begitu jauh berlari, Forrest teringat bahwa ia telah terpisah dengan rombongannya. Babah pun juga udah enggak terlihat. Forrest akhirnya kembali untuk mencari rombongannya. Dia mulai menemukan beberapa rekannya yang tertembak, termasuk Letnan dan Babah. Dan nahasnya sahabatnya Babah harus gugur di pertempuran itu. What just happened? Got shot. Setelah di rumah sakit, Lennon selamat karena pertolongan Forrest, tapi dia kehilangan 2 kakinya. Lennon sebenarnya marah kepada Forrest, karena menurutnya Forrest telah mencurangi takdirnya. Dia seharusnya sudah mati dengan penuh kehormatan. Lennon harus hidup menanggung sakit, akibat kehilangan 2 kakinya. Untuk menghilangkan kebosanan selama berada di rumah sakit, seorang prajurit mengajarkan Forrest cara bermain pingpong. Satu pelajaran yang ia dapat ketika bermain pingpong adalah, jangan pernah melepaskan pandangan dari bola. Dan kini Forrest menghabiskan seluruh waktunya di depan meja pingpong. Hari di mana Forrest kembali bertemu presiden, dia juga kembali diberi penghargaan atas jasanya di Vietnam. Dan untuk kesekian kalinya Forrest ngebuat ibunya bangga. Selagi keliling melihat kota, sebuah organisasi damai menariknya ke dalam sebuah barisan. Forrest yang terbiasa mengikuti perintah mengikuti barisan itu, dan menaiki sebuah panggung yang dimana itu adalah panggung protes atas perang Vietnam. Dan Forrest terlibat di dalamnya. Seorang tentara yang berada di dekat sound system mengetahui bahwa Forrest pasti bakalan ngawur. Dia pun akhirnya mencabut semua kabel itu. Dan saat sound tersambung, pidato Forrest telah selesai. Jelas ini membuat demonstran kesal, karena mereka tidak mendengar apa-apa. Tanpa Forrest ketahui, ternyata salah satu dari demonstran itu adalah Jenny. Jenny meneriaki Forrest dari kejauhan. Momen dramatik ini berhasil meredam kekesalan para demonstran. Forrest kembali bertemu Jenny. Ternyata Jenny telah tergabung dalam organisasi menolak perang yang dilakukan oleh Forrest. Hingga akhirnya Jenny ditarik kembali ke rombongannya. Dari kejauhan, mata Forrest nggak bisa terlepas dari wanitanya itu. Dan Forrest pun akhirnya menyaksikan kembali
seorang pria memukul Jenny di hadapannya. Forrest marah dan langsung menghajar pria itu di depan rombongannya. He should not be hitting you, Jenny. Bagaimanapun, mereka berdua sangat senang bisa kembali bertemu. Tapi di balik itu, Jenny menyadari kalau dia dan Forrest kini memiliki dua kehidupan yang sangat berbeda. Sebelum berpisah, Forrest memberikan lencananya kepada Jenny. Karena menurutnya, lencana itu dia dapat atas motivasi yang Jenny pernah berikan. Mereka kembali terpisah, tanpa tahu kapan akan bertemu lagi. Sementara itu, prestasi Forrest dalam olahraga pingpong terus melejit. Mereka memilihnya mewakili tim nasional dalam ajang kompetisi di Cina. Sekaligus ini merupakan misi perdamaian, karena Amerika dan Cina sebelumnya tidak berhubungan. Saat kembali ke Amerika, nama Forrest menjadi terkenal, dan dia pun diundang di berbagai acara. Bahkan malam itu, dia berkesempatan bertemu salah satu personil The Beatles, yaitu John Lennon. No religion too? Hard to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. Forrest memutuskan untuk resign dari tentara. Dia kembali ke rumah untuk bertemu sang ibu. Ia juga mengunjungi rumah Babah. Dan sudah pasti mereka semua tidak mengenal Forrest. Dia juga mengunjungi makam sahabatnya itu. Dia tahu kalau Babah sangat ingin memulai bisnis udang, tapi perjuangannya ternyata selesai lebih awal. Maka dari itu Forrest pun berniat untuk melanjutkan mimpi sahabatnya itu. Dengan semua gaji pensiunannya, dia pun membeli sebuah kapal. Kapal yang siap untuk berlayar mencari udang. Tanpa pengetahuan apapun, Forrest kini berlabuh menggunakan kapal barunya yang bekas. Tapi ternyata, mencari udang gak semudah yang dia pikir. Berjam-jam berlayar, hanya satu udang yang berhasil didapatkan. Dan ternyata, Forrest pun memberi nama kapal tersebut dengan nama Jenny. Di sisi lain, tampak Jenny sedang berada di sebuah diskotik dan sedang berpesta. Tetapi Forrest selalu mendoakan yang terbaik untuk Jenny. Jenny pun larut dalam pergaulan bebas dan narkoboy, bahkan ia sempat ingin bundir. Singkat cerita, akhirnya Forrest berlabuh di sebuah dermaga. Ternyata dia menjumpai letnannya semasa dia tugas, yaitu Letnan Dan. Forrest mengajaknya untuk bergabung dalam pelayarannya mencari udang. Dan mereka berdua pun pergi berlayar. Telah berminggu-minggu mereka berlayar tetapi hasil yang mereka dapat tidak seperti yang diharapkan. Malam harinya, badai yang cukup besar datang menerjang kapal mereka. Forrest yang tidak punya pengalaman berlayar di tengah badai mengalami ketakutan. Tetapi berbeda dengan Letnan Dan. Badai besar tersebut sampai masuk di berita TV nasional. Berita mengabarkan banyak kapal yang terdampar dan karam. Dan ada satu kapal yang masih selamat. Itu mereka. Louise, there's Forrest. Ternyata mereka berhasil bertahan dari badai itu. Dan dari kejadian tersebut, mereka mendapatkan trik baru dalam mencari udang. You telling me you're the owner of the Bubba Gump Shrimp Mall? I thought it was a very lovely story. That's him right there. Di tengah kesuksesannya, ternyata ibunya Forrest pun meninggal. Hal itu menyisakan kesedihan untuknya. Dan ia mengenang segala kebaikan dan kesabaran ibu dalam mendidiknya. Seiring waktu, Forrest dan Letnan Dan pun makin sukses. Dan mereka menyisihkan sebagiannya untuk membeli saham sebuah perusahaan yang sekarang sangat terkenal. Forrest pun teringat akan pesan dari almarhum ibunya, bahwa kita sebagai manusia hendaknya saling berbagi. Hal ini membuat Forrest untuk mendirikan sebuah yayasan sosial, panti asuhan dan jompo. Tak lupa juga ia memberikan bagian kepada keluarga temannya Babah. Di suatu hari tampak Jenny mendatangi rumahnya. Entah ada angin apa yang membawanya kemari. Di tengah kebahagiaan karena Jenny datang, ia pun memandangi Jenny yang sedang tertidur. Di malam harinya, Forrest memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Jenny. Tapi lagi-lagi Jenny menolak cintanya. Mendengar jawaban itu Forrest pun bersedih. Di pagi harinya, Jenny pergi meninggalkan Forrest tanpa berpamitan. Jenny pun meninggalkan lencana yang dulu pernah diberikan kepadanya. Kepergian Jenny pun meninggalkan tanya dan kesedihan untuk Forrest.
Di dalam kesedihannya, Forrest pun bingung dan bertanya-tanya. Dan ia luapkan semuanya dengan berlari. Karena di dalam larinya, ia dapat mengingat semua kenangan tentang ibunya, Jenny, dan rekan seperjuangannya. Lari, kini menjadi pelariannya dalam melepaskan kesedihannya. Bahkan sampai media pun meliput aksi yang Forrest lakukan. Para wartawan mencoba bertanya kepada Forrest, tapi tidak ada jawaban darinya. Yang ia lakukan, hanyalah berlari. Banyak orang yang mulai mengikuti Forrest berlari ketika melewati kotanya. Tak pernah ada yang tahu mengapa Forrest melakukan hal ini. Warga menganggapnya sebagai aksi protes terhadap pemerintah. Tetapi alasan sebenarnya hanya Forrest yang tahu. And so, you just ran. Kini Forrest telah berlari selama 3 tahun 2 bulan dan 14 hari. Forrest akhirnya menemukan arti dari pelarian selama ini. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menaruh masa lalu di belakang, sebelum akhirnya melangkah maju. Dan Forrest pun tiba-tiba berhenti, puluhan orang yang mengikutinya tentu kaget. Setelah sekian lama Forrest akhirnya berbalik memandang mereka. Forrest mengatakan bahwa dia sangat lelah, dan sekarang dia akan istirahat. Ini hari di mana Forrest menerima surat dari Jenny. Dan Jenny memberikan alamatnya kepada Forrest. Forrest yang sedari tadi bercerita kepada nenek ini pun bertanya alamat tersebut. Dan Forrest pun bergegas menuju ke sana. Singkat cerita Forrest berhasil menemukan rumah Jenny. Dan mereka pun tersenyum karena bahagia. Tak lama berselang tampak wanita yang mengantarkan seorang anak kecil. Dan itu adalah anak Jenny. Dan ternyata nama anak itu adalah Forrest. Sama seperti ayahnya. He got a daddy named Forrest too? You're his daddy, Forrest. Forrest sempat kaget dan terkejut. Dia khawatir dan bertanya, apakah anaknya sepertinya? Dia takut anaknya memiliki IQ rendah seperti dirinya. Ternyata tidak, anaknya tergolong anak yang cerdas. Forrest lega mendengar hal itu. Pada sebuah taman, Jenny memberitahu bahwa dia sedang terjangkit sebuah virus, yang dimana medis belum mengetahui obat penyembuhnya. Forrest mengaku akan mengurusnya, dan mereka juga bisa tinggal di rumahnya. Akhirnya Jenny meminta Forrest untuk menikahinya dan Forrest pun menyetujui permintaan itu. Made. Titanium alloy. Magic legs. Tak berapa lama, sejak hari pernikahan mereka, Jenny jatuh sakit, dia terbaring di kamar yang sama digunakan oleh ibu Forrest dulu. Forrest sempat menceritakan seluruh perjalanan panjangnya. Akhirnya Jenny meninggal. Kini di depan batu nisan Forrest terlihat sedih dan menangis meninggalkan kuburan Jenny. Di akhir cerita, Forrest terlihat mengantarkan Forrest Junior masuk ke dalam bis yang sama saat dia kecil dulu. Sebelum Forrest Junior menaiki bis itu, dia melihat ke arah ayahnya, dan mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya.